Pemirsa, setelah sektor tekstil, kini industri otomotif Indonesia sedang menghadapi tantangan yang besar. Penjualan mobil pada bulan April 2025 anjlok drastis mencapai titik terendahnya dalam 1 tahun terakhir. Faktor-faktor seperti misalnya libur panjang Idul Fitri yang mengurangi hari kerja efektif, kemudian kenaikan PPN terhadap barang mewah menjadi 12%, dan penerapan opsen pajak daerah menambah beban biaya bagi konsumen. Di sisi lain, daya beli masyarakat kelas menengah tertekan akibat inflasi dan juga stagnansi pendapatan mendorong pergeseran preferensi ke mobil bekas atau transportasi umum alternatif. Menariknya, di tengah penurunan ini, produsen mobil listrik asal China BYD justru berhasil masuk ke 5 besar merek mobil terlaris di Indonesia, menyalip pemain lama seperti Honda. Apakah ini pertanda perubahan besar dalam lanskap otomotif nasional? Bersama dengan para managing editor CNBC Indonesia, mari kita telusuri lebih dalam. Mungkin pertanyaan pertama saya untuk Bang Iqbal. Tadi saya sudah menyinggung beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pembelian atau performance dari industri otomotif. Kita bicara berkaitan dengan mobil baru yang pada saat ini secara angka sangat buruk begitu. Betul. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari beberapa faktor terbesar yang paling berpengaruh itu apa, Bang? Kalau redaksi melihat. Sebenarnya kalau bicara otomotif ini penurunan sudah kita lihat dari tahun lalu ya, Pak ya. Ketika penjualan pun tidak mencapai 1 juta unit ya, kalau tidak salah ketika itu. Padahal 1 juta unit tuh kayak apa namanya bare minimum lah kalau untuk mobil ya. Kalau kita membahas mobil gitu. Tapi kalau saya melihatnya ini memang efek juga ya dari penurunan kelas menengah kita. Karena biar bagaimanapun kan untuk membeli mobil ini kan nggak semua masyarakat yang bisa mendapatkan ya. Terutama dari sisi kemampuan finansial. Jadi ketika ada penurunan kelas menengah, ditambah lagi tadi yang sudah di-mention juga ya soal ketidakpastian ekonomi, itu yang membuat akhirnya mereka menahan diri untuk membeli mobil. Cuman kita perlu cek juga ya apakah ini berbanding lurus dengan kenaikan pembelian mobil bekas gitu. Jangan-jangan di mobil bekas pun tidak seperti itu gitu loh. Apalagi ya memang ada tren mobil listrik yang tadi sempat di-mention ya, tapi kita lihat juga proporsinya kan masih kecil ya. Ya, Kang Hendra mungkin mau menambahkan? Iya, terkait dengan penjualan mobil itu memang setiap tahunnya selalu ada musiman ya, faktor musiman, faktor bagaimana libur panjang di Idul Fitri misalnya di awal tahun itu mempengaruhi jam kerja, akhirnya mempengaruhi produksi, dan akhirnya mempengaruhi tingkat pengiriman unit dari pabrik ke ini salah satu yang dikeluhkan oleh ke dealer gitu. terbesar. Cuma yang menariknya dari data yang di bulan April itu saya lihat tren penurunan segmen retailnya. Jadi setelah dari pabrik ke dealer itu kan wholesale kan, tapi dari retailnya itu justru yang angka konkretnya ketika diterima sama si konsumen itu memang trennya turun. Nah ini saya pikir justru hal yang penting karena itu menandakan seolah seperti indikasi bahwa kondisi ekonomi masyarakat soal masalah daya beli nanti isunya juga masalah mungkin sekarang lagi ramai masalah PHK juga kan. Nah saya pikir itu juga hal yang perlu disoroti juga penting sih karena kita tahu memang kalau secara global tren pasar mobil itu memang cenderung stagnan ya. Dan tapi kalau kita lihat di tengah kita di seperti Thailand, mereka juga lebih parah juga penjualannya. Bahkan mereka bisa tembus 2 juta unit sekarang 600.000 tahun lalu kan 600.000 unit kan. Kan disalip kita sama kita kan 18 ribuan. Artinya memang ini kondisinya bukan hanya faktor di internal kita juga, ada faktor negara lain juga mengalami hal sama. Cuma di Indonesia itu ya, tadi ada faktor masalah kondisi ekonomi, termasuk masalah PHK itu dan turunnya kelas menengah bayangin dari 57 juta orang. Jadi 10 juta orang hilang kelas menengah itu. Bayangin itu pasti mempengaruhi lah penjualan mobil sih. Istilahnya kalau kata netizen buat makan aja susah, jangan kan kepikiran beli mobil. Gitu, ya. Mau tidur di dalam mobil.